Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya muliakan, para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih khususnya Ustadz Umam. Semoga Allah memberikan kepada beliau sehat wal afiat, dilancarkan semua urusan dan perkara beliau, amin ya rabbal alamin. Lebih khususnya lagi, khususul khusus sahibul bait, sahibul hajah, Mas Dani. Semoga keluarga beliau dijadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, keturunan beliau dijadikan keturunan yang soleh solihah, yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua, amin ya rabbal alamin. Lan sedaya para rawuh yang semoga Allah taala memberi kepada kita taufik sehingga kita bisa selalu istiqomah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Disunahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha saling mengucapkan tahniah, selamat Idul Fitri. Itu hukumnya sunnah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Idul Adha lebih mulia di sisi Allah ketimbang Idul Fitri, karena di Idul Fitri kita hanya beribadah satu saja, yaitu sholat. Hukumnya sunnah, ada yang mengatakan wajib. Kalau di Idul Adha kita melakukan dua ibadah, sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Alhamdulillah, yang mana di hari itu tidaklah ada amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mencucurkan darah dari hewan kurban, walaupun ayam, pokoknya kate panitia, kate bingung, sampean sing beleh, sampean sing nyekeli sikile, was langsung ya nggak apa-apa, pokoknya mencucurkan darah, pokoknya mencucurkan darah. Nah, semoga yang kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan saksi baik di dunia dan dia kelak di akhirat. Seseorang mendapatkan pahala ketika dia berkurban, mendapatkan pahala sebanyak bulu yang ada di hewan tersebut. Kinten-kinten ada yang bisa ngitung bulunya atau tidak? Wonten, enggak ada. Begitu banyaknya ya, Masya Allah. Semoga diterima. Kalaupun kita enggak berkurban, semoga bagian daging dari tetangga-tetangga kita dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai begitu agungnya agama Islam, seseorang tidak diperbolehkan ketika berkurban dagingnya dimakan semua. Untuk keluarganya haram hukumnya, nggak boleh. Paling mentok, paling banyak kita mau mengambil hewan kurban kita, daging kurban kita, paling banyak, nggak boleh lebih dari sepertiga, sedikit. Yang lain dikasihkan tetangga, orang yang fakir miskin, orang yang lebih butuh, biar ikut seneng. Sampean seneng hari itu, hari tasyrik 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah dan lain sebagainya dan seterusnya, ikut seneng makan, ikut makan daging. Karena orang kalau makan daging lebih seneng ketimbang makan ayam. Makan ayam lebih seneng ketimbang makan ikan. Makan ikan lebih seneng ketimbang makan gubis. Dan seperti itu. Makan sop gubis, wortel, kentang lebih seneng ketimbang makan sama garam, merico, ceplok tok. Nah, karena daging itu adalah ketuanya makanan, maka oleh Nabi Muhammad SAW dianjurkan kita, syariat kita itu bagi-bagi daging kurban. Itu kalau kurbannya itu tidak nazar. Tapi kalau kurbannya itu nazar, maka haram walaupun sedikit kita makan dari daging kurban kita, karena wajib. Maka yang wajib harus kita berikan kepada semua orang lain. Itu sedikit pembahasan dari hewan kurban. Semoga semua amal soleh kita di 10 awal bulan Dzulhijjah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Arafah kita, puasa tarwiyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebihnya semoga dosa kita diangkat, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai melakukan Idul Adha ini dan rapot kita, lembaran kita bersih, murni, suci, amin ya rabbal alamin. Meneruskan pengajian kita, kajian fikih kita ya, di dalam kitab Taqriratus Sadidah. Monggo agak maju biar cukup tempatnya. Masih membahas sunnah-sunnahnya mandi, kapan saja dan keadaan apa kita disunahkan untuk
mandi sunnah. Ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Mandi wajib harus kita lakukan dengan niat-niatnya. Mandi sunnah hukumnya nggak wajib. Akan tetapi kalau kita melaksanakan mandi sunnah, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kemarin adalah mandi ketika akan melaksanakan gerhana bulan sama gerhana matahari. Kita disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada gerhana matahari, gerhana bulan, melaksanakan sholat 2 rakaat sunnah. 2 rakaat secara sunnah. Sebelum kita melaksanakan sholat tersebut, disunahkan kita mandi. Itu termasuk kita mengagungkan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pernah pada suatu hari anak dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim, anak laki pertama Nabi Muhammad bernama Ibrahim. Di ulama sejarah mengatakan beliau masih umur 3 bulan atau 4 bulan meninggal dunia. Nabi Muhammad sedih, menangis sedih, ya Allah, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh air mataku bercucuran, hatiku sedih, sungguh aku dengan pisah denganmu wahai Ibrahim anakku sangat sedih. Kemudian gak lama terjadi gerhana bulan. Kata kaum kafir Quraisy, terjadi gerhana bulan karena kematiannya Ibrahim. Kasar-kasarannya itu, bahasa kasarnya itu, bulan seneng ketika Nabi Ibrahim meninggalin Nabi Muhammad gak punya keturunan ini. Nabi Muhammad gak punya keturunan. Seneng kaum kafir Quraisy karena anak laki dari Nabi Muhammad meninggal. Ini Muhammad Abtar niku yang mandul, tidak bisa punya keturunan. Allah lah yang marah ketika kekasihnya dicaci maki. Turun ayat, inna syani'aka huwal abtar. Pertamanya ayatnya nopo niku? Surat apa itu? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, aku berikan hadiah kepadamu al-kautsar. Napa niku al-kautsar? Al-kautsar adalah telaga yang ada di depan surga, yang semoga kita meminumnya, telaga dari telaga Kautsar dari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang siapa orang yang sering baca burdah, maka insya Allah dia diberi air dari telaga Kautsar langsung, bukan dari cangkir, bukan dari gelas yang terbuat dari emas, bukan dari ceret yang terbuat dari perak, tapi langsung dari tangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Wahai Muhammad, aku berikan kepadamu telaga Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka syukurlah, salatlah Idul Adha, wanhar, sembelihlah hewan kurban ketika Idul Adha. 2 ibadahnya, sehingga Idul Adha lebih mulia daripada Idul Fitri. Fasholli li rabbika wanhar. Yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, yang mandul bukan sampean, yang mandul itu yang caci maki inti. Kaum kafir yang mencaci maki Nabi Muhammad ketika Sayyidina Ibrahim meninggal, dialah yang gak mungkin punya keturunan. Ternyata faktanya benar seperti itu yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencaci maki Nabi Muhammad tadi, Muhammad anaknya meninggal, dialah gak punya keturunan. Nabi Muhammad keturunannya wonten apa mboten? Mahabaib, iye niku anake Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi keturunan beliau dari Sayyidatuna Fatimatus Zahra. Semua keturunan kembali kepada ayah kecuali saya. Keturunan saya, kata Nabi Muhammad, kembali dari putriku Sayyidatuna Fatimatus Zahra. Kenapa anaknya Nabi Muhammad itu yang laki-laki meninggal semua? Iya, karena Nabi Muhammad itu adalah penutup dari semua nabi. Nabi Ibrahim gadah yugo, Nabi Ismail, Nabi Ishak, punya anak nabi dan lain sebagainya. Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Hikmahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memanjangkan anak laki dari Nabi Muhammad yang ada, yaitu Qasim sama Ibrahim sama Sayyiduna Abdullah.
yang hidup sampai nikah itu adalah putri-putri beliau. Nah, ketika meninggalnya Ibrahim ini terjadilah gerhana bulan. Ini gerhana bulan terjadi ketika mati Ibrahim. Kata Rasulullah SAW, la inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani bimauti ahadin fa idza syahadtumu fahra'u ila shalah. Ketahuilah, sesungguhnya bulan dan matahari itu termasuk dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia menjadi gerhana karena kematian seseorang, yaitu salah satu anakku yaitu Ibrahim. Apabila kalian menyaksikan gerhana bulan ataupun gerhana matahari, maka laksanakan sholat sunnah. Sebelum kita melaksanakan sholat sunnah tadi, kita disunahkan siram biar semangat kita melaksanakan sholat sunnah. Caranya wonten 3, Pak. Ada 3 cara kita melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang pertama, saya yakin tidak ada yang bisa melakukannya. Saya juga nggak pernah melakukannya dan mungkin malas melakukannya. Bagaimana caranya? 2 rakaat, 2 rakaat, berdirinya 2 kali, habis ruku. Biasanya kan i'tidal, melepet nggih. Biasanya orang sholat sunnah biasa habis rukuk ngapain? I'tidal. Habis i'tidal sujud. Kalau gerhana matahari dan gerhana bulan yang paling sempurna, paling afdol, habis rukuk berdiri lagi tapi bukan i'tidal. Berdiri baca Fatihah lagi. Di berdiri yang pertama baca surat Al-Baqarah. Allahumma sholli ala Muhammad. Baqarah niku 2,5 juz. Habis rukuk berdiri lagi mboten i'tidal, baca surat Al-Imran. Kulhu. Iki jamaah kulhu kabeh. Habis itu sampean rukuk. Habis rukuk i'tidal sujud, duduk sujud berdiri lagi. Rakaat yang kedua berdiri yang ketiga, rakaat kedua berdiri yang ketiga membaca surat An-Nisa. Dawa niku. Sampean rukuk berdiri lagi sanes i'tidal membaca surat Al-Maidah. Iku panjang-panjang semuanya. Sunnah yang paling sempurna ketika seseorang melakukan gerhana matahari dan gerhana bulan. Mungkin nggak ada yang melakukan. Semoga kiat sedoyo. Ya, ini pahalanya besar sekali. Cara yang kedua sedang. Rukuk 2 kali juga berdirinya, rukuknya sekali, berdirinya 2 kali, akan tetapi baca surat Al-Ghasyiyah, Sabbihisma rabbikal a'la, dan surat-surat yang pendek. Ada surat Al-Qamar kalau nggak salah, juga surat At-Tur di dalam Al-Quran, nggak begitu panjang. Itu yang sedang. Yang basa anune iku medium nggih. Medium. Sing pertama harut, abot, angel, soro nggih. Tapi kok yang pertama, yang kedua ini tadi sedang, medium. Yang paling paling enteng iki wajah-wajah ini semua seperti sholat sunnah sebelum sholat subuh. 2 rakaatin khafifatain, 2 rakaat yang simple, 2 rakaat yang mudah. Itu sunnahnya. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat ini, kita disunahkan mandi. Ketika sudah mulai nampak itu gerhana, kita mandi. Kalaupun nggak sempat mandi, nggak sempat sholat, tapi sudah hilang gerhananya, tetap disunahkan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan atau tidak? Boten. Kalau sudah hilang, rampung, selesai gerhananya, nggak disunahkan kita sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, karena sebabnya sudah hilang, sudah nggak disunahkan kita mandi. Yang keenam adalah disunahkan orang mandi itu ketika dia memasuki Islam. Wonten tiang Yahudi, wonten tiang Nasoro, tiang Buddha, tiang Hindu, ya, Kristen, Katolik, apa semuanya, Majusi. Subhanallah, berkat sampean mempunyai akhlak yang indah, akhlak yang terpuji. Sampean dakwah ilallah, ngasih nasihat, itu ningali sampean, dugi nang sampean, Mas, kula ningali sampean kok kepingin melebet Islam. Bismillah wis, langsung wis sampean dikti syahadat, jangan disuruh mandi, suruh masuk Islam dulu. Setelah masuk Islam dia disunahkan untuk mandi. Sebagian orang yang kurang peka, kurang jangkep ilmunya, ada itu kurang sempurna mencari ilmu. Ustadz, kula badhe mlebet agama Islam,
Tidak bisa, tidak sah masuk Islam kecuali mandi dahulu. Loh, bagaimana caranya? Bagaimana dia mendapatkan pahala sunnah mandi ketika akan memasuki Islam dan dia masih bukan menganut agama Islam? Mboten angsal pahala. Ini hukumnya sunnah. Jadi harus Islam dulu, kemudian disunnahkan dia untuk mandi agar bersih semua. Sebagian orang sumbokno Pak, sumbokno Bu. Kalau orang yang kafir tadi mau masuk Islam sampai yang cegah disuruh mandi dahulu. Ketika di kamar mandi malaikat Israel dugi dipundhut. Sampun melebet Islam apa mboten? Dereng. Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Ya mencegah tadi. Maka caranya wis langsung. Kalau ada orang mau masuk Islam, langsung yuk aku wis ayo bismillah asyhadu. Diajari dulu apa artinya apa? Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu artinya apa? Saya bersaksi meyakini di hati dan aku terangkan dan saksikan kepada orang lain bahwasanya aku percaya bahwasanya Allah itu Tuhan semesta alam yang berhak disembah dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya. Harus tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya nggak sah. Maka setelah diajari itu artinya apa, kemudian ditonton pelan-pelan, ojo langsung asyhadu anna la ilaha illallah. Pelan-pelan bahasa Arab iki sik mboten ngertos ya, masih perkenalan asyhadu an la ilaha illallah dan lain sebagainya, baru monggo sekecakan sampean siram banyu angete siapno, sabune sing anyar, sampune si Masya Allah, itu rambut-rambutnya dibersihkan semuanya, di badannya itu kotor semuanya sampai ganteng dohirnya, ganteng batinnya. Itu hukumnya sunnah. Tapi juga ada yang mengatakan wajib. Kenapa kok wajib? Iya, karena orang kafir tadi sebelum dia masuk Islam pasti pernah junub, pasti pernah mandi besar, hadas besar. Kalau perempuan pasti pernah datang bulan, mungkin pernah melahirkan. Ya, kalau sudah anak, udah nggak ada punya anak, wajib selama dia belum masuk Islam dia membawa hadas besar. Gak popong sunnah kok mandi habis masuk Islam. Loh, dilihat dulu sampai tanggleti. Selama kafir belum masuk Islam pernah junub atau tidak, pernah mimpi basah atau tidak. Kalau perempuan sudah balik pasti pernah haid, maka wajib hukumnya dia mandi. Biar apa? Biar sholatnya sah, biar dia bisa masuk masjid, biar dia diperbolehkan memegang Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, yang ketujuh, semoga orang-orang yang kafir di Malang, di Indonesia semua masuk Islam, sedunia semua masuk Islam. Ya, faktor yang paling ampuh untuk kita menjadi penyebab orang lain masuk Islam dengan akhlak yang santun, akhlak yang terpuji, bukan ceramah, bukan nasihat, bukan, ya ini termasuk bisa menjadi faktor, tapi yang paling ampuh adalah akhlak. Ketika kita toleransi yang tidak melampaui batas kepada mereka. Tetangga kita kafir, nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Ya, mereka ngasih hadiah kepada kita, kita terima selama itu tidak ada simbol penghinaan kepada kita dan lain sebagainya. Nabi Muhammad menerima hadiah dari orang-orang kafir. Panjang pembahasannya. Subhanallah. Dengan akhlak yang terpuji kita bisa lebih mengundang orang yang belum masuk Islam agar menganut agama Islam. Nah, siapa orang yang dengan sebabnya orang kafir masuk Islam, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, al-ghuslu li ifaqatil majnun wal mughma alaih. Disunahkan setelah mandi, disunahkan setelah seseorang itu pingsan, semaput, bepergian jauh, lupa nggak bawa antimo dan kendaraan ngeblak, tewas sampai Surabaya hidup lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi mati itu ada yang mati berat, wis kayak sore maneh. Ada yang mati sedang, semaput iki mati sedang. Ada lagi yang mati mini, mati kecil, wis turu iku, Mang. An-naumu akhul maut. Tilem niku dulure sedo. Nah, habis semaput, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah saya mati. Mati sing sedang. Mandi. Disunahkan mandi. Kemasukan jin.
semaput karena lapar, karena takut, karena senang. Semaput itu macam-macam sebabnya. Karena senang, semaput. Karena takut, semaput. Karena kaget, semaput. Kemasukan jin, semaput. Kecapean, semaput. Tensi darahnya turun, ngeblak. Saya pernah dulu waktu mondok di Gubuk Laka, bangun di Gubuk Laka itu Kiai Hasanuddin, Kiai Nur Hasanuddin. Itu pondoknya bangun jam 3 subuh, jam 3 malam. Wajib. Kalau habis dibangunin tidur lagi, disemproti kayak nyemproti manuk emprit ya, lepet cerot. Terus mau nggak mau harus keluar di kancing itu kamar, masuk ke masjid, pindah tempat tidur. Jam 3 sampai subuh pernah pada suatu saat tasik asik malas-malas ibadah. Habis jam 3 tahajud 2 rakaat, wudhu dikasih serban itu dikeringkan airnya biar nggak dingin di situ Pak. Masya Allah, dekat Bromo di Gubuk Laka nih, tumpang masih terus ke atas. Tidur sampai subuh sholat, habis sholat tidur sampai isyrok. Saya pernah pada suatu hari, masih kecil dulu, itu saya bawa kitab banyak, soalnya jam 6 itu ngaji sama Ustaz Hasan, kitabnya banyak. Waktu ngaji tidur, bangun ngaji dibanguni sama temen, bangun petang gelap gulita, langsung geblak saya setengah jam semaput. Soalnya orang kalau lama duduk itu salah satu penyebab darahnya turun. Ketika bangun kaget petang gimana lah, geblak setengah jam semaput. Pada waktu itu saya disunahkan untuk mandi ya. Subhanallah, semoga nggak ada yang semaput, semoga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kok disunahkan? Iya, karena Imam Syafi'i pernah berkata, jarang orang yang semaput itu dia nggak keluar air maninya. Sedikit orang yang semaput itu laki perempuan nggak keluar air maninya. Lebih sering orang yang semaput itu keluar maninya. Maka disunahkan untuk mandi, mungkin keluar mani sehingga sudah. Tapi kalau nggak ada air, nggak ada apa-apa ya nggak wajib gitu loh. Kalau melihat ya wajib melihat. Kalaupun nggak melihat apa-apa, maka disunahkan untuk mandi. Nah, disunahkan mandi juga setelah seorang itu bekam, hijamah, ngertos bekam nggih? Cantuk, digeger biasa, punggung, cantuk mengambil darah kotor. Niku sunah Pak, bagus bulan sekali darah kotor. Ojo, jangan takut ngakulik cantuk engko darahku berkurang, engkau lemes. Gak, itu darah kotor, darah penyakit itu. Sehat 2 bulan sekali, jangan sampai telat. 3 bulan kelamaan kalau 3 bulan sekali. 2 bulan sekali itu darah kotor yang nggak berfungsi, sudah mati di tubuh kita. Itu hukumnya sunnah. Biasanya ada yang pakai api, biasanya dipakai jarum itu. Ada tukangnya khusus itu. Nah, setelah mandi disunahkan kita, setelah hijamah cantuk tadi disunahkan kita mandi. Kenapa Beb? Iya, orang kalau habis hijamah itu lemes, capek dia, tenaganya terkuras. Dengan mandi kita bisa semangat. Begitu juga fasdu. Ngertos fasdu sampean? Fasdu itu cantuk tapi di sirah kepala, biasanya di bunderi. Masya Allah, potake mek ndek udang-udang tok, nyeng-nyeng. Cantuk, keluar darah banyak, biasanya di sini juga itu fasdu, atau biasanya di tangan itu. Setelah itu disunahkan kita mandi agar kuat lagi. Makan daging yang banyak biar darahnya ditambah lagi. Nah, kemudian mandi ketika kita akan masuk masjid. Sampean badhe dados kemanten anyar, mosok gak adus. Gini mboten? Siram sampean. Badhe dugi ten geryane sampean, tamu terhormat, mandi sampean. Sampean mau jadi tamunya Allah, masa gak mandi? Menjadi tamunya makhluk kita mandi. Menghormati makhluk manusia sama seperti sampean mandi, menghormati dia. Ampuni cekak kepet, biar termasuk penghormatan kita kepada saudara kita yang muslim, kita mempunyai aroma yang harum. Karena orang yang aromanya harum pasti pikirannya fresh, pasti pikirannya jernih. Man taba rihuh zaka akluh. Siapa orang yang aromanya itu wangi, maka otaknya itu fresh, bakal jernih, murni.
positif tok mikir wis. Nah, ketika kita akan menjadi tamunya Allah, maka kita disunahkan untuk mandi. Badhe sembahyang sholat Jumat jamaah, badhe sholat Jumat, mau menghadiri maulid di masjid, mau menghadiri majelis taklim, disunahkan mandi. Nah, kemudian disuruh masuk sunnah-sunnah mandi adalah mandi di malam-malam bulan Ramadan. Di malam-malam bulan Ramadan setelah kita berbuka puasa, sebelum melaksanakan sholat sunnah tarawih. Kenapa? Sebabnya sama seperti hijamah, cantuk. Orang ketika berpuasa, orang muslim berpuasa, menahan lapar, ya, menahan, pasti normalnya manusiawinya orang tersebut, dia pasti merasakan lemah, letih, lesu. Ketika makan mulai itu nambah tenaga. Dengan mandi lebih jangkep lagi tenaganya. Ketika sholat tarawih nggak nyari yang patas, nggak mencari yang kulhu tadi yang sampean katakan, mencari yang jamek malang satu juz nggih. Iya, kalau nggak salah ya. Masjid-masjid jamek biasanya 1 juz. Rame masjid jamek Malang. Ketika sampean mandi, kenapa? Sebelum tarawih. Kenapa? Karena semangat lagi, kuat lagi. Maka disunahkan Nabi Muhammad seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap selesai berbuka puasa, lebih khususnya di bulan Ramadan, beliau mandi sebelum mengimami sholat tarawih, dan sebelum mandi istri-istri beliau membuatkan kepada beliau arang dan yang ditaruh di dalamnya bukhur, dupo, cik wangi. Ya, bukan malam-malam pertama saja kita bakar-bakar dupa, tapi malam-malam bulan Ramadan kita disunahkan membakar dupa agar wangi, mengundang malaikat. Mengundang malaikat itu hukumnya sunnah. Nah, agar semangat sholat tarawih, sholat sunnah yang hanya disunahkan hanya setahun sekali. Hanya setahun sekali saja disunahkan kita sholat tarawih. Yang ke-11, mandi karena kita akan melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Mugi-mugi dados kaji sedaya. Mugi-mugi umroh sedaya insyaallah. Yang sudah pernah haji lagi, yang sudah pernah umroh lagi. Amin ya rabbal alamin. Ada busananya ketika seseorang itu akan melaksanakan ibadah nusuk, ibadah haji ataupun ibadah umroh, yaitu kain ihram. Kain ihram. Ya. Sebelum kita memakai busana ihram, kita disunahkan mandi. Kemudian pakai busana ihram, disunahkan sholat ihram, sholat sunnah ihram. Begitu juga disunahkan ketika kita akan memasuki kota Mekah. Sampean ngomong ambek sing supir bis, supir bis, stop. Kita mau sholat mandi sunnah karena kita mau masuk kota yang paling istimewa, kota yang paling dicintai sama Nabi Muhammad. Kota yang dilahirkan di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota yang di dalamnya sering turun malaikat Jibril, kota yang di dalamnya tumbuh besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk di kota yang mulia, kita memuliakan diri kita dengan mandi. Kemudian masuk kota Mekah, ketika mau ihram di kota Mekah, kita disunahkan mandi lagi, yaitu mandi ihram karena haji ataupun umrah. Naam. Subhanallah. Aywa. Yang ke-12, mandi sebelum memasuki kota Madinatul Munawwarah. Mau menjadi tamunya Rasulullah, mau kepanggil kali Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana di sana ada satu petak tanah yang mengalahkan kemuliaannya dari arsy, dari kursi, dari Mekah sendiri, dari Ka'bah. Kalah kemuliaan Ka'bah dengan satu petak kecil tanah yang ada di kota Madinatul Munawwarah. Kinten-kinten tanah apa itu? Tanah yang dimakam, yang nempel sama jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia dari arsy, lebih mulia dari kursi, lebih mulia dari surga. Mau mendekati tanah itu masa nggak mandi, masa nggak bersih, masa nggak punya wudhu? Ini termasuk kurang ajar sama Nabi Muhammad. Maka hukumnya sunnah. Ketika sudah mandi, sholat 2 rakaat, ya. Nah, kemudian memperbanyak sholawat sampai ziarah kepada Rasulullah SAW. Semoga kita bisa ziarah, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kalaupun masih belum bisa ziarah secara zahir, ziarah secara batin bisa kita, bisa. Sampean badhe tilem,
nganggur-nganggur ten geriani sampean kirim ruhnya sampean ke Madinah. Hati sampean hadirkan seakan-akan di Madinah bisa. Kalau jasad hanya di rumah sampean, di sini sampean di Malang ya di Malang. Tapi kalau ruh sampean, hati sampean bisa kemana-mana. Tergantung kita mau ditaruh mana ruh dan pikiran kita. Semakin banyak kita mengirim ruh kita kepada Rasulullah, semakin ingat kepada kita. Dengan selalu memikirkan beliau, menghadirkan beliau, sholawat kepada beliau. Semoga kita diridhoi sama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir adalah ketika kita akan menghadiri perkumpulan yang baik, ya, di dalam kaum muslimin, mau hadir majelis taklim, mau silaturahmi, mau sowan ke kiai, mau wat-watan Idul Fitri, Idul Adha, mau sholat berjamaah, mau tahlilan malam Jumat, mau apapun perkumpulan muslimin, kita disunahkan mandi agar kita tidak melukai ataupun membuat kepikiran tidak membuat tidak fokus teman-teman ataupun tetangga duduk kita. Subhanallah, semoga ilmu yang sedikit dikasih manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Badai Tanglet habis pengajian tanya ya sebelum ditutup. Meneruskan pengajian kita dalam kitab Syama'ilul Wusul, membahas biodata paspornya Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan di sini wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adimal ainain ahdabal ashfar musyarrabal aini bihumrah. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah adimal ainain, mata beliau sangat agung, bukan besar ya, bukan besar bukan. Maksudnya itu sangat indah, bukan gak sipit, tidak sipit, dan tidak menonjol, sangat enggak, normal, dan orang melihat itu kemudian ketampanan seseorang itu lebih banyak terlihat di dalam mata. Kalau matanya itu, masya Allah, ngelihat tuh kelihatan. Rasulullah SAW matanya itu indah. Ahdabal ashfar, idepe malik, bulu matanya itu tanpa pakai alat untuk memalikkan bulu mata. Itu tiang-tiang istri ngertos daya nggih, kabeh kondangan cret. Sing suaminya juga ikut-ikut. Kula biasa melok-melok biasa. Malik dewi, ada karetnya biar nggak sakit. Nabi Muhammad gak butuh alat itu, sudah malik semua. Dan faedah ada bulu mata itu mencegah debu ataupun kotoran yang masuk ke dalam mata kita. Nah, musyarrabal aini bi humrah, putih dari matanya Rasulullah bercampur sedikit dengan warna merah. Jadi enggak putih pekat, enggak. Putihnya ada sedikit urat-urat merah. Bukan merah sakit mata lah, sakit merah semuanya. Lah medeni minta maaf kayak setan lah, maaf banggape. Nabi Muhammad putih, masya Allah. Ada merah-merahnya sedikit, bukan karena sakit. Emang ciptaannya seperti itu. Dan hitamnya mata Rasulullah bukan seperti warna teh, juga bukan seperti bule, ya, warna biru. Sing warna kuning, sampai ada teman saya itu dari Pasuruan, warnanya bukan hitam, warnanya kuning, bangsanya segaf, dikasih julukan moto kucing. Nabi Muhammad gak bukan mata kucing, nggak seperti bule, nggak, bukan warna seperti warnanya teh, hitam pekat, hitam, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga mata kita dimuliakan oleh Allah memandang mata yang sangat mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ablajal hajibain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu alisnya sangat tebal, penuh dengan bulu, penuh dengan rambut. Ya. Di sininya putih, seperti ada mutiara di dalam pemisah di antara dua alis beliau. Ka'anna ma bainahumal fiddah al-mukhallasah, seakan-akan tengahnya itu
seperti ada perak yang sangat jelas. Wa kanat ainahu najlawain, sesungguhnya mata Rasulullah itu sangat lebar, agak lebar, indah sekali. Ada ajahuma, hitamnya itu sangat hitam. Wa kana fi ainaihi tamazzujun min humrah, ini sama, sudah dibahas di kitab ini, sering riwayat di agak sama. Jadi hadis-hadis sama Syekh Ismail, Yusuf bin Ismail dijadikan seakan-akan kalimat dari beliau, padahal aslinya hadis. Jadi banyak sesuatu yang terulang. Wa kana fi ainaihi tamazzujun min humrah, agak merah-merah tapi putih, agak merah. Wa kana ahdabal ashfar, bulu matanya malik, hatta takadu taltabisu min kathratiha, sampai seakan-akan itu bercampuran karena agak banyak, enggak sampai menutupi pandangan beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dakhmar ra's, Nabi Muhammad kepalanya itu besar, gagah. Dan ini adalah sesuatu yang dibanggakan oleh kaum Arab pada zamannya. Sampai sekarang orang kalau kepalanya itu besar, yang normal ya, yang normal. Pokoknya sampai nyebut bahas Syama'il ini yang enggak keluar dari normalnya manusiawi, enggak lebih juga enggak minim, normal. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan Nabi Muhammad memilih perangai yang beliau inginkan. Kinten-kinten sampean disuruh milih, matanya sampean bagaimana, hidungnya sampean bagaimana, telinganya sampean bagaimana, rambutnya sampean bagaimana, warna kulitnya sampean bagaimana, organ tubuhnya sampean bagaimana, sispek opoga dan lain sebagainya. Kira-kira milih yang sedang-sedang saja apa yang sempurna? Pasti yang sempurna, siapapun dia, laki perempuan. Nabi Muhammad seakan-akan begitu sempurnanya beliau, seakan-akan sama Allah disuruh milih, wis sak karepe sampean wahai kekasihku, mau menjadi organ tubuhnya sampean seperti apa. Padahal enggak milih Nabi Muhammad SAW, tapi Allah yang menyempurnakan beliau. Jadi normal dan sempurna organ tubuh Nabi Muhammad SAW. Itu kepalanya besar, bukan besar kepala, nggih. Semoga enggak ada yang besar kepala. Laki-laki, istri-istri semua, enggak, perempuan-perempuan enggak ada yang besar kepala. Kepalanya besar, itu adalah kemuliaan. Kenapa? Itu menunjukkan cerdasnya seseorang, cerdasnya, smartnya seseorang, pintarnya seseorang itu, jeniusnya seseorang itu ketika kepalanya agak besar. Kalau kepalanya itu kecil, kopiane iku ukurane 3 kopiane ukurane apa? Nah iki lemot iki gak pekai. Orang-orang sudah sampai planet Mars itu di bumi sih. Ya, seperti itu. Orang Arab bangga ketika kepalanya itu besar, bukan besar kepala. Nah, waliyadain, tangan beliau kekal, dempal. Gak pernah nge-gym, gak pernah latihan tinju, gak pernah gulat, gak pernah smackdown, tapi Muhammad itu nyambut gawe, Pak. Angkat-angkat, bangun masjid, gembala kambing, perang. Wonten sing perang mriki? Kula Pak tahu perang. Nggih, aman alhamdulillah. Aman alhamdulillah. Negara Indonesia, bumi pertiwi, Bhinneka Tunggal Ika, mau habis kini ulang tahun. Nggih. Ayo, Juni semoga bensinnya turun. Gak kate my Pertamina yang kebakaran kabeh gara-gara HP ini kate aplikasi sinyal iku nang BBM iku mah. Ayo, gak tahu perang sampean. Nabi Muhammad enten perang, Pak. Enggak di rumah 2 bulan, enggak di rumah 2 minggu. Istrinya ditinggal. Makanannya bukan makan nasi, bukan makan tempe, mangani gandum, kurma, nggih, zam-zam, air, susu kambing, susu unta, sehat. Gak tahu mangan kupis, gak tahu mangan cimol nggih, cireng, cilok, napa malih, mendoan, tempe mendoan, tahu berontak lah ini. Gak enak, kuat Pak, kuat nggih, kuat. Nah itu tangannya dempal besar. Wal qadamain, kakinya juga besar. Nek jejek, wah, masya Allah. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam itu sahlal khaddain, pipinya itu mulus, imut, enggak seperti saya kempong. Tembem, bahasa tembem.
berisi, sahal khatain mulus, ada sedikit bulu-bulu. Soltahuma, ininya nggak ngangkat, ininya nggak ngangkat, lurus. Laisa bitawilil wajh, muka beliau tidak lonjong. Walal mukalsam, juga tidak bundar, gak lonjong, gak bundar. Sampean bayangkan seberapa sering kita membayangkan wajah Nabi Muhammad, walaupun kita masih belum memandang wajah Allah, bakal datang waktu kita bisa memandang wajah beliau. Ini penting, Pak. Saya ngatur kitab ini agar kita bisa membayangkan wajah Nabi Muhammad. Tangannya bagaimana, rambutnya bagaimana, kalau jalan bagaimana, kalau lari bagaimana, kalau perang bagaimana, duduk bagaimana, berdiri bagaimana, selaman bagaimana, melihat bagaimana, mendengarkan bagaimana, ceramah bagaimana, semua ini agar kita bisa membayangkan zatnya beliau. Seberapa sering kita mengkhayalkan zat beliau, bakal datang di mimpi kita. Kalau sudah datang di mimpi kita, bakal ningali sampai secara yaqadhah, seperti kita saling hadap berhadap ini. Perlu iman, perlu percaya, perlu yakin. Ilmu itu perlu ya yakin. Nah, wa kana sallallahu ahsanan nasi sifatan wa ajmalaha. Nabi Muhammad adalah sosok yang paling bagus sifatnya, paling bagus akhlaknya. Kana rab'atan ila tul ma huwa. Nabi Muhammad SAW itu tidak pendek juga nggak tinggi. Kasar-kasaran ini, apa bahasa kasarnya? Cebol, mboten cebol, nggih. Gak cebol ya gak seteng. Gak seteng. Orang itu seteng sak tiang. Orang lihat risih atau tidak? Risih. Cebol umure 30 40 saiki. Sak asin. Orang lihat risih. Nabi Muhammad sedang, tidak tinggi juga tidak. Kalau ini disebutkan di sini. Kalau jalan sama orang-orang yang tinggi, beliau yang paling. Orang yang pendek, beliau paling tinggi, enggak tinggi seperti ketika jalan sama orang yang tinggi. Ini salah satu mukjizat. Bisa memanjang, bisa subhanallah, maha suci zat yang menciptakan sosok beliau. Subhanallah, tidaklah ada makhluk yang melebihi kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ba'ida ma bainal mankibain, sudah sering disebutkan. Bidang, dempal, bidang, tak ciut, bidang besar. Asiral khaddain, halus pipinya. Syadida sawadi sya'r, hitamnya pekat rambutnya. Rambutnya hitam pekat. Apa namanya, warna emang asli warna putih atau emang asli warna kuning? Ada sebagian manusia mungkin ya emang asli warna biru tanpa semir, asli warna merah, kira-kira ada? Wonten merah, wonten insyaallah nggih. Jenggot biasanya tanpa disemir warna oranye, ada. Nabi Muhammad hitam pekat rambut. Ini kemuliaan, suatu keistimewaan. Nabi Muhammad meninggal dan ubannya itu enggak banyak. Disebutkan di dalam salah satu kitab tidak melebihi 15 helai rambut uban di jenggotnya dan di kepalanya. Naam. Akhalal ainain. Mata beliau di sininya sudah ada hitam pakai celak. Khilqatan, emang diciptakan seperti itu. Enggak pakai celak sudah hitam. Matanya Nabi Muhammad, bisa dipahami? Walaupun nggak pakai celak, itu sudah hitam, seakan-akan beliau pakai celak. Itu pun Nabi Muhammad pasti pakai celak agar kita meniru beliau. Bisa dipahami? Kalau kita itu nggak mau pakai celak, apa Nabi Muhammad tuh, atau apalagi kalau kita mau tidur, ini 3 kali, ini 3 kali. Siapa orang yang nggak kepingin min ataupun nggak kepingin plus matanya, yang sering celaan, ini yang pakai kacamata, ayo tuku celak, nggih, tuku celak iyo, ganteng. Siapa laki perempuan yang kepingin kelihatan tampan, indah, parasnya, wajahnya pakai celak. Beda. Biasanya orang Jawa kayak ngizin biasa. Manusia-manusia orang-orang itu biasanya minder atau malu izin kayak wedok, ayo cari siapa sampean? Muhammad celaan. Itu hukumnya sunnah. Apalagi hari Jumat.
hari yang kita disunahkan untuk menghiasi diri kita, laki perempuan, hukumnya sunnah. Ahdabal asfar, hidupnya Malik sudah disebutkan. Idza wati abi qadamihi wati abi kulliha. Nabi Muhammad kalau menginjakkan kakinya, menginjakkan dengan semua kakinya. Kalau jalan tegas, gak nyeret, diangkat kakinya itu, gak jenjit. Kalau jalan juga enggak prak, enggak juga, normal, tegas, gagah, jalannya diangkat. Laisa lahu akhmas, Nabi Muhammad di kakinya tidak ada jeglongnya, tidak ada lubangnya, tidak seperti kaki kita. Kalau kaki kita mungkin sing di mana jari-jari kaki bawahnya itu wireng ya, sebelah kiri atau sebelah kanannya itu putih, karena yang putih nggak pernah menyentuh bumi, bersih. Nabi Muhammad tidak ada lubangnya, rata. Semua nempel, ketika jalan nempel semuanya di bumi. Kalau kita kan agak ngangkat sini, ininya sedikit ngangkat. Nabi Muhammad nggak ada lubangnya, semua masuk. Naam, idza wada'a rida'ahu an mankibaihi fa ka'annahu sabiqatu fiddah. Nabi Muhammad kalau sudah pakai rida, pakai selendang, pakai serban di dua apa namanya? Dua bahu beliau, fa ka'annahu sabiqatu fiddah. Seakan-akan di tubuh beliau yang kelihatan itu banyak peraknya, gemerlap. Seperti kalau kita melihat sebagian perhiasan perempuan-perempuan itu, wajahnya ada apa ya, kecil-kecil kayak bintang gitu, perak daten-datenan ya biasanya. Kalau Muhammad sampai lihat itu seakan-akan ada mutiaranya, gemerlap cahayanya itu, subhanallah. Pernah saya sebutkan mungkin hadisnya. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah pada suatu malam jahit, ada cempluknya mati, lampunya mati, jarumnya jatuh. Dicari jarum untuk meneruskan jahit, nggak nemu karena nggak ada sinar. Datang Nabi Muhammad, subhanallah, jarumnya itu kelihatan. Seakan-akan kala lampu Philip, kala lampu ekonomat dan lain sebagainya. Subhanallah, wajahnya itu adhiyaul lami', cahaya yang memancar dari wajahnya. Kata Siti Aisyah, istrinya beliau, ma adwa wajhaka ya Rasulullah, begitu bersinarnya wajah sampean wahai Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, wailun liman la yarani yaumil qiyamah ya Aisyah, celaka orang yang enggak memandang wajahku ini kelak di hari kiamat. Kakek Siti Aisyah wedi ndredeg, man la yara wajhaka ya Rasulullah, sinten tiang ingkang boten ningali wajahnya sampean yang sangat bersinar ini. Dia adalah ketika disebutkan namaku di hadapannya, dia enggak otodidak selawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Disebutkan kalimat Muhammad gak solawat, iku adoh dari saya, jauh dari saya, gak memandang wajahku. Maka orang yang suka maulidan, wajah yang bakal memandang wajah yang paling mulia. Orang yang gak pernah lupa Nabi Muhammad, di hatinya ada Nabi Muhammad, di hatinya Nabi Muhammad ada namanya orang tersebut. Ditarik Nabi Muhammad, dijak bareng melebet swarga ni Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunianya ndak pernah lupa sama Nabi Muhammad, di akhirat nggak mungkin dilupakan sama Nabi Muhammad. Maka harus enteng, ringan lisan kita untuk sholawat kepadanya. Disebutkan kalimat Muhammad, sifatnya Muhammad, melihat anak cucunya Nabi Muhammad, pewarisnya Nabi Muhammad, ulama langsung sholawat. 24 jam penuhilah dengan sholawat. Pasti kita memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dhahika yatala'la. Nabi Muhammad kalau sudah senyum, kalau sudah ketawa, masyaallah, yatala'la, cahayanya lebih bersinar. Subhanallah. Naam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Semoga kita lebih dekat kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan kita membahas sifat-sifat beliau, perangai beliau, kita ditakdirkan oleh Allah untuk memandang wajah beliau dan kumpul beliau dengan di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin.